Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 5 Februari 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roh yang menghidupkan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar pengalaman Henokh menjadi bagian pengalaman kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jobs Sijabat. Kepada Saudara Jobs, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi. Renungan pagi kita 5 Februari berjudul Pengalaman Henokh dapat menjadi pengalaman kita. Ayat tema, sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Ibrani 2 ayat 11. Mengenai Henokh tertulis bahwa ia hidup selama 65 tahun dan memperoleh seorang putra. Setelah itu ia hidup bersama Allah selama 300 tahun. Selama tahun-tahun awal ini, Henokh mengasihi dan takut akan Allah, serta menaati perintah-perintahnya. Namun, setelah kelahiran putra pertamanya, Henokh mencapai pengalaman yang lebih tinggi. Ia ditarik ke dalam hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Ia menyadari sepenuhnya kewajiban dan tanggung jawabnya sendiri sebagai putra Allah. Sungguh suatu berkat bahwa kita memiliki seorang Henokh. Meskipun kerusakan yang begitu besar terjadi di sekelilingnya, ia tetap berjalan dengan Allah, dan terangnya bersinar sampai ke zaman yang rosat itu. Dan jika Henokh berjalan dengan Allah di tengah-tengah kerusakan, mengapa pria dan wanita tidak dapat berjalan dengan Allah hari ini, di zaman dunia ini? Banyak dari kita yang tahu sedikit tentang pengalaman ini. Kita tahu bahwa dalam kesedihan dan duka, kita merasa sangat lemah. Tetapi kita tahu bahwa Yesus ada di samping kita untuk bersimpati kepada kita, dan Ia akan menolong kita. Kita dapat berkomunikasi dengan sahabat terbaik kita. Dia ada di samping kita. Kita tidak perlu pergi ke surga untuk membawanya turun, karena Dia ada di samping kita untuk menolong kita. Saat kita berjalan di jalan bersama orang-orang yang tidak peduli pada Allah, atau surga atau hal-hal surgawi, kita dapat berbicara kepada mereka tentang Yesus. Kita memiliki sesuatu yang lebih berharga daripada mereka untuk dipandang, yaitu Yesus. Dia bersama kita dalam kegelapan moral zaman ini. Kita dapat memberitahunya tentang penderitaan jiwa kita dan kejahatan di dunia. Dan tidak satu pun dari hal-hal ini yang perlu menghalangi kita. Kita dapat berbicara dengan Yesus. Kita dapat berbicara dengan Yesus seperti Henokh berbicara dengan Allah. Dia dapat memberitahu Tuhannya tentang semua pencobaannya. Henokh membentuk karakter yang saleh, dan hasilnya adalah bahwa ia diangkat ke surga tanpa melihat kematian. Ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya, akan ada beberapa orang yang akan diangkat tanpa melihat kematian. Dan kita ingin tahu apakah kita akan termasuk dalam jumlah itu. Kita ingin tahu apakah kita sepenuhnya berada di pihak Tuhan, yang mendapat bagian dalam kodrat ilahi, yang telah lolos dari kerusakan yang ada di dunia melalui hawa nafsu, bukan dengan mencoba membuat jalan yang jelas bagi kaki kita, di mana kita tidak akan menghadapi cobaan atau kesulitan, tetapi dengan menempatkan diri kita dalam hubungan yang benar dengan Allah dan menyerahkan konsekuensinya kepadanya. Manuskrip 83 tahun 1886. Demikian renungan pagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Jobs.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 297, paragraf 1, yang berbunyi, beberapa orang tidak memiliki karakter yang kuat. Mereka seperti bola dempul dan dapat dibentuk menjadi bentuk apapun yang dapat dibayangkan. Mereka tidak memiliki bentuk dan konsistensi yang pasti dan tidak memiliki kegunaan praktis di dunia ini. Kelemahan, keraguan-raguan, dan ketidakefisienan ini harus diatasi. Ada sifat yang tidak dapat dipatahkan dalam karakter Kristen sejati yang tidak dapat dibentuk atau ditundukkan oleh keadaan yang buruk. Orang harus memiliki tulang punggung moral, integritas yang tidak dapat disanjung, disuap, atau ditakuti. Namun tidak demikian dengan Henokh. Henokh memiliki karakter yang kuat. Dia memiliki tulang punggung moral, integritasnya tidak dapat disanjung, disuap, atau ditakuti. Kenapa? Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 42, paragraf 3. Meskipun kerusakan yang begitu besar terjadi di sekelilingnya, ia tetap berjalan dengan Allah, dan terangnya bersinar sampai ke zaman yang merosot itu. Dan jika Henokh berjalan dengan Allah di tengah-tengah kerusakan, mengapa pria dan wanita tidak dapat berjalan dengan Allah hari ini di zaman dunia ini? Sebagaimana renungan pagi kemarin, tanggal 4 Februari tahun 2025, Henokh berjalan bersama Allah untuk pembentukan karakternya. Dan meskipun Henokh tinggal di tempat yang rusak atau yang jahat, tetapi kondisi tersebut tidak mempengaruhi hubungannya dengan Allah. Henokh tetap setia berjalan bersama Yesus, dan karakter saleh terbentuk, yang mana hasilnya adalah Henokh diangkat ke sorga tanpa mengalami kematian. Karenanya, untuk memiliki karakter saleh atau karakter Kristus yang sempurna, kita harus memiliki Kristus. Oleh sebab itu, Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 148 tahun 1902 paragraf 4. Kristus menunjukkan di hadapan kita kesempurnaan tertinggi karakter Kristen yang akan kita capai sepanjang umur hidup kita. Mengenai kesempurnaan ini, Paulus menulis, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 12-15. Jadi, berlari-lari ke tujuan itu adalah berlari kepada Yesus, yang adalah tujuan besar kita, agar kita memperoleh kesempurnaan karakter Kristus. Dan itu bukan hasil usaha kita, tetapi pekerjaan Kristus dalam hidup kita. Itu sebabnya Paulus berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, tetapi aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus. Jadi, untuk menangkap apa yang dari Yesus adalah dengan mengizinkan Yesus menangkap kita. Untuk memperoleh kesempurnaan karakter Kristus adalah dengan cara mengizinkan Yesus mengerjakannya dalam hidup kita. Untuk inilah kita berlari kepada Yesus. Sebab itu Roh Nubuat amarkan dalam Christ Object Lessons, halaman 331 paragraf 2. Jangan ada yang mengatakan, saya tidak dapat memperbaiki cacat karakter saya. Jika Anda mengambil keputusan ini, Anda pasti akan gagal memperoleh kehidupan kekal. Banyak orang yang Allah telah beri kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang sangat baik, tetapi mencapai sangat sedikit karena mereka berusaha sedikit. Ribuan orang menjalani kehidupan seolah-olah mereka tidak memiliki tujuan hidup yang pasti. Tidak ada standar untuk dicapai. Orang-orang ini akan memperoleh imbalan yang sebanding dengan pekerjaan mereka. Karenanya, masih dalam buku yang sama, dalam halaman 332 paragraf 1 dikatakan, jadilah ambisius untuk kemuliaan guru, untuk mengembangkan setiap kasih karunia karakter. Dalam setiap fase pembangunan karakter Anda harus menyenangkan Allah
ini dapat Anda lakukan, karena Henokh menyenangkan Dia meskipun hidup di zaman yang merosot, dan ada Henokh di zaman kita ini. Henokh menyenangkan hati Allah karena tidak hanya Henokh berjalan bersama Allah, tetapi Henokh menerima pembentukan karakter ilahi dalam hidupnya. Oleh sebab itu, kita bisa menjadi sempurna dalam karakter sebagaimana Henokh, meski kita hidup di zaman yang merosot ini. Pengalaman Henokh dapat menjadi pengalaman kita. Apakah Henokh mencapai kesempurnaan karakter oleh kekuatannya sendiri? Oh tidak. Yesus yang bekerja dalam hidup Henokh. Berikut buktinya. Patriarchs and Prophets halaman 86 paragraf 2 menyatakan, Roh Kristuslah yang telah berkata-kata melalui Henokh. Roh itu dinyatakan bukan hanya dalam kata-kata yang penuh kasih, belas kasihan serta bujukan-bujukan, bukan hanya kata-kata yang lemah lembut saja yang diucapkan oleh orang-orang suci. Allah menempatkan di dalam hati dan bibir para utusannya kebenaran-kebenaran yang harus disampaikan, yang sifatnya keras dan tajam seperti pedang bermata dua. Jelas bahwa Kristus yang bekerja dalam kehidupan Henokh oleh kehadiran Roh-Nya. Selain dalam pembentukan karakternya, namun juga dalam mengabarkan kebenaran yang keras dan tajam. Dan kita dapat menjadi Henokh-Henokh modern dengan menerima kehadiran Kristus dalam hati kita, agar karakter kita Yesus bentuk serupa dengan karakternya, dan kita menjadi saksi Yesus yang penuh kuasa. Karenanya, pengalaman Henokh dapat menjadi bagian kita dengan syarat menerima Roh Kristus dalam hati kita. Serta, Christ Triumphant halaman 42 paragraf 6 menyatakan, Henokh membentuk karakter yang saleh, dan hasilnya adalah bahwa ia diangkat ke sorga tanpa melihat kematian. Ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya, akan ada beberapa orang yang akan diangkat tanpa melihat kematian, dan kita ingin tahu apakah kita akan termasuk dalam jumlah itu. Kita semua mau termasuk dalam jumlah itu. Karenanya hiduplah seperti Henokh yang berjalan bersama Yesus, menerima pembentukan karakter Kristus dalam hidupnya, dan menjadi saksi Yesus yang penuh kuasa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting bagi kami. Kami dapat hidup sebagaimana Henokh hidup. Pengalaman Henokh dapat menjadi pengalaman kami, asal kami mengizinkan Kristus berjalan bersama kami, tinggal dalam hati kami. Karena Dialah yang bekerja dalam hidup Henokh, membentuk karakter Henokh, bahkan menjadikannya saksi yang penuh kuasa. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah Roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya mengizinkan Kristus masuk dalam hati kami, bekerja dalam hidup kami, membentuk karakter saleh dalam kehidupan kami, serta menjadikan kami saksinya yang penuh kuasa, mengabarkan kebenaran kepada banyak orang meski tajam dan keras. Dan kiranya pada akhirnya banyak jiwa yang bertobat, menerima akan kehidupan yang kekal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.